Yahoo Minna Andorades. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tips dan trik bagaimana caranya lulus ujian JFT A2 hanya dalam satu kali ujian aja. Oke, buat teman-teman yang mau ujian JFT ataupun mau rencananya ingin ikut ujian JFT akhir-akhir ini, tonton sampai akhir ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kira-kira apa sih JFT dan kenapa sih aku memilih JFT? Nah, mari kita bahas terlebih dahulu. Nah, apa sih JFT itu? JFT adalah ujian bahasa Jepang yang digunakan untuk kemampuan berbicara seseorang dalam berbahasa Jepang. Nah, JFT ini digunakan untuk sebagai syarat Tokite Gino bagi teman-teman yang ingin bekerja ke Jepang dengan visa Tokite Gino. Nah, JFT Basic A2 ini setara dengan N4 ya guys. Tapi untuk bulan Agustus nanti JFT ini dibagi menjadi dua. Pertama JFT A1 dan juga JFT A2. Nah, JFT A1 ini digunakan untuk program magang. Kemudian JFT yang A2 yang poinnya 200 ke atas itu digunakan untuk program Tokute Gino ya guys. Nah, jadi kalau kalian mau mengikuti atau mencari pekerjaan menggunakan visa Tokute Gino, kalian harus wajib banget punya JFT A2 atau setara dengan N4. Oke. Nah, selanjutnya kenapa sih aku milih JFT ini? Sebenarnya simpel aja ya guys. JFT ini lebih banyak ujiannya daripada JLPT N4. Karena apa? JFT ini diadakan setiap 2 bulan sekali, atau setahun itu selama 6 kali. Sedangkan untuk JLPT itu hanya diujikan selama 2 kali dalam setahun. Jadi buat kalian yang mau segera-gera pengen berangkat ke Jepang, pasti nggak mau kan nunggu lama. Makanya opsi untuk JFT A2 ini bagus banget. Aku juga milih ini ya guys. Ya walaupun harganya agak lumayan mahal sedikit ya, antara 200 atau 150 lah kalau kalian nggak pakai calo. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu tips dan trik bagaimana caranya lulus ujian JFT hanya dalam sekali one shot. Nah, dalam ujian JFT Basic ini ada 4 tipe soal, yaitu kotoba, kemudian bunpo dan kanji, kemudian chokai atau listening, dan dokai atau reading atau membaca. Nah, di 4 bagian ini kalian harus minimal ya 80% untuk bisa berhasil ya guys. Oke, aku akan langsung bahas satu persatu aja ya. Langsung aja kita masuk ke yang pertama adalah soal kotoba. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, maaf banget tadi aku udah kotoba duluan. Sebenarnya waktu di ujiannya itu tertera 80 menit ya guys. Nah, pas aku masuk kemarin ternyata yang 20 menit itu hanya untuk review-review ataupun kita baca-baca peraturannya. Jadi untuk satu kali ujian itu hanya diberikan waktu selama 60 menit aja. Nah, jadi kalian harus bener-bener ngerjain ya guys. Jangan sampai ada yang ketinggalan ataupun telat waktunya. Oke, langsung aja masuk pembahasan yang tadi ya, yang kotoba. Nah, untuk yang kotoba kemarin itu aku ada sekitar 15 soal gambar guys. Nah, kebetulan alhamdulillahnya yang kotoba ini soalnya gambar, jadi kita bisa menerka ini jawabannya apa ya. Tapi kalian harus juga paham sama konteks dari gambarnya itu gambar apa dan lain sebagainya. Dan ini tips dari aku. Oke, tips yang pertama untuk soal kotoba adalah hafalin kotoba sebanyak-banyaknya. Nah, buat teman-teman yang ikut ujian JFT A2 tapi pakai buku Minna Nihongo, kalian bisa banget pakai buku Minna Nihongo, tapi menurutku kurang worth it guys. Aku juga sebenarnya pakai buku Minna Nihongo, tapi pas aku ikut simulasi ujian JFT langsung lewat YouTube, kok aku merasa banyak banget kotoba yang aku nggak tahu. Jadi aku mulai dari itu, aku belajar lagi dari kotoba JFT, karena banyak banget perbedaan sama kotoba yang ada di Minna no Nihongo. Jadi buat kalian yang mau ujian JFT, perbanyak kotoba ya guys. Apalagi kotoba yang dalam bahasa serapan, bahasa asing menggunakan katakana itu banyak banget.
Jadi kalian harus hafalin kalau bisa. Oke, tips yang kedua masih nyambung sama tips yang pertama adalah kalian harus nyatet kalau misalnya kalian lagi latihan soal terus kotobannya ada yang nggak tahu, langsung catat terus langsung hafalin ya guys. Itu membantu aku banget kemarin waktu aku ujian JFT Basic di Jakarta. Nah gitu ya. Nah kalau untuk tips saat masuk ujian sih yang penting kalian jangan panik aja ya guys. Terus kalian harus amati bener-bener gambar apa yang sedang diinstruksikan sama soalnya. Nah biasanya nanti ada senseinya yang akan bantu kalian buat misalnya kalau kalian ada masalah atau kalian mau nerjemahin soalnya, itu akan dibantu sama senseinya. Yang penting kalian jangan kinco aja atau gugup aja ya guys. Oke, tips and trik selanjutnya adalah ada di Bunpo dan Kanji. Wah ini sih menurutku jadi masalah besar banget buat teman-teman semua ya, apalagi kanji JFT sama kanji Minano Nihongo itu beda banget. Kanji Minano Nihongo N5 sama N4 itu ada sekitaran cuma 350, sedangkan kanji di JFT itu ada 650-an lebih guys. Jadi memang harus butuh banyak waktu buat menghafalnya itu. Nah di waktu kemarin aku ikut ujian JFT A2 di Jakarta itu ada sekitar 5 soal Bunpo, kemudian 5 soal kanji, maksudnya kanji yang langsung ini bentuknya kanji apa, terus artinya apa, dan kemudian ada soal kanji yang tebak-tebakan gitu. Nah ini misalnya ada kalimat gini, terus kalian tebak kanjinya ini kanji apa. Nah segitu. Kira-kira kalau nggak salah kemarin ada 12 sampai 15 soal. Itu tergantung kalian nanti ya gimana soalnya nanti, karena setiap orang pasti beda-beda soalnya. Nah untuk tips dari aku untuk Bunpo dan kanji ini, menurutku sih kalian harus memang bener-bener hafalin banyak kanji ya guys, dan juga kalian harus latihan banyak soal latihan kanji di YouTube, ataupun kalian mungkin punya sensei yang bisa ngajarin kalian buat belajar kanji untuk JFT Basic A2. Nah untuk tips and trik di dalam ruangan sendiri, kalian harus bener-bener cermatin instruksi dari soalnya tersebut. Pertama-tama yang kalian harus lakukan adalah kalian harus ubah dulu bahasanya biar kalian nggak ketinggalan waktu cuma buat nerjemahin soalnya aja. Itu bakal memakan waktu banget. Jadi buat kalian yang mau ikut ujian nanti, jangan lupa terjemahin dulu soalnya ya. Bisa kok diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu sih tips dari aku untuk Bunpo dan kanji. Yang penting kalian fokus terus. Kemudian kalau pas di ruangan itu kalian termati dulu soalnya. Bisa juga kalian terka-terka sih. Aku dulu kemarin ada beberapa yang aku terka-terka guys, dan nggak tahu berhasil sih. Pokoknya aku lulus. Oke, tips and trik selanjutnya adalah ada di soal cokai. Nah soal cokai ini bener-bener waktu itu menjebak banget banyak orang ya guys, karena selain waktunya mepet, ini soalnya juga banyak. Kemarin aku ada sekitar 10 soal untuk cokai, ada sekitar 5 soal pilihan ganda, terus 5 soal yang soalnya bercabang gitu. Ini 1, 2 apa gitu. Nah tips dari aku buat teman-teman yang mau ikut ujian JFT adalah perbanyak listening dan latihan soal untuk cokai. Menurutku cokai ini paling gampang sih guys. Ya kalian kalau sering-sering listening, sering-sering latihan soal untuk cokai pasti bisa kok, bisa banget. Bahkan aku beberapa di latihan soal di YouTube itu ada jawabannya di JFT kemarin guys, ada. Nanti aku akan spill di akhir video ya channel-channelnya apa aja. Jadi tonton sampai akhir ya guys. Oke, untuk tips and tricksnya sih sama kayak tadi. Pertama kalian harus terjemahin dulu ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian di sana kan ada tombol untuk mencet audionya. Nah sebelum kalian mencet audionya, kalian harus pahami dulu soalnya. Kan soalnya kalian udah nanti udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia.
Kemudian kalian lihat gambarnya kayak gimana, instruksinya kayak gimana. Nah, kalian lihat dulu gambarnya. Habis itu kalian baru pencet audio listeningnya. Nah, habis itu audio listeningnya udah selesai. Oke, cukup. Kalian satu kali aja dulu mencet audio listeningnya. Habis itu kalian langsung cari jawabannya apa. Kalau kalian belum tahu ataupun belum yakin jawabannya itu, kalian bisa pencet sekali lagi. Nah, untuk Cokai ini cuma ada 2 kali pencet ya guys ya. Jadi kalian harus bener-bener perhatiin banget jari kalian, jangan sampai asal mencet 2 kali langsung 2 kali gitu, jangan. Sekali-sekali dulu ya. Nah, ini kemarin yang ngejebak banget banyak teman-temanku yang dia nggak tahu ini maksudnya gimana, tapi udah nggak bisa lagi. Jadi mau nggak mau harus jawab gitu guys. Nah gitu ya. Itu tips dari aku nanti buat kalian yang mau ujian JFT A2 khusus bagian Cokai, dan juga nanti di dalam ruangnya kayak gitulah pokoknya. Jadi semangat. Oke, tips dan trik yang terakhir adalah di soal Dokai. Nah, soal Dokai ini banyak banget yang ngeluh, ini soal Dokai ini susah banget, soalnya baca ya guys. Tapi sebenarnya soal Dokai ini paling mudah banget kalau kalian tahu triknya. Nah, sebelum kalian masuk ke soal Dokai, kalian harus minimal menyisakan waktu 20 menit untuk menyelesaikan semua jawaban dari soal Kotoba, kemudian kanji dan Bumpo, dan juga Cokai. Jadi sekitar 40 menit kalian harus wajib selesai di 3 bagian itu. Karena nanti di 20 menit lainnya kalian akan gunakan buat soal Dokai. Sekalian kalian nunggu selesai gitu kan ya. Nah, untuk soal Dokai ini tips dari aku adalah kalian cari aja banyak-banyak referensi tentang soal-soal Dokai yang ada di YouTube, ataupun mungkin teman-teman kalian yang udah lulus JFT gimana caranya, ataupun teman-teman yang punya kunci jawaban. Oke, maaf banget tadi tiba-tiba kameranya mati, dan ini selanjutnya adalah tips kedua buat kalian yang mau ikut ujian JFT yang di bagian Dokai. Itu tipsnya adalah pada saat kalian masuk ke dalam soal Dokainya, pertama-tama kalian harus terjemahin dulu soal Dokainya sebelum kalian mulai. Itu ada terjemahannya, nanti akan dibantu sama sensei yang mengawasi kalian. Nah, tips dari aku buat teman-teman, kan soal Dokai kemarin aku tuh sekitar ada 10 soal Dokai. Nah, ada beberapa soal yang menggunakan gambar. Nah, buat teman-teman yang nanti mau ikut ujian JFT dan juga lagi ngerjain soal Dokai, kalian, saran dari aku adalah harus ngerjain yang bagian soal yang ada gambarnya. Entah itu gambar osiawasi atau pengumuman, ataupun entah gambar kayak promo dan lain sebagainya. Itu harus kalian kerjain duluan, karena itu memang paling gampang guys. Nah, habis kalian ngerjain semuanya itu yang bergambar itu, baru kalian lanjut ngerjain yang lebih panjang. Nah, kemarin aku waktu ngerjain kayak gitu, pakai trik itu yang aku lakukan, itu aku menghemat sekitar waktu 10 menitan, 7-10 menitan deh. Soalnya aku habis itu langsung keluar, terus kelihatan hasilnya, dan kemudian aku lulus. Nih, kalian bisa lihat gambar aku lulusnya. Oke guys, itu aja saran dari aku, tips dan trik bagaimana cara lulus ujian JFT A2 dalam sekali one shot aja. Nah, sebelum itu buat kalian teman-teman yang ikut ujian JFT A2, kalian jangan sampai terkecoh sama nilainya ya guys, karena soalnya sekarang itu udah ada pembagian nilainya. Kalau kalian 200 ke atas itu adalah berarti kalian lolos, yaitu masuk ke JFT A2. Sedangkan kalau dari 200 ke bawah itu juga kalian lolos, cuman kalian akan masuk ke JFT A1. Nah, bedanya apa? Yang A2 dan A2.1 dan A2.2 itu adalah, untuk A2.2 itu kalian
digunakan untuk persyaratan sebagai program Tokutegino. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang mau ikut program Tokutegino, kalian wajib banget nilainya di atas 200. Tapi buat teman-teman yang misalnya mau magang ini, kalian bisa banget cuma sekedar ikut gimana ujian JFT-nya. Terus kalau misalkan nilai kalian di bawah 200 itu kalian juga lulus guys, cuman masuknya ke JFT A2.1. Nah, yang A2.1 ini digunakan buat nanti program dari pemerintah Jepang, yaitu program Ikurosuro, nggak usah Ikirusuro. Aku kurang tahu ya, pokoknya nanti di tahun 2027 ini program magang udah dihapuskan dan diganti sama program yang aku sebutin tadi. Nah, ya, jadi buat teman-teman yang mau magang, semangat ya. Nah guys, itu aja tips dan trik yang bisa aku berikan sama kalian. Semoga buat teman-teman yang mau ikut ujian JFT Basic A2, baik mau ikut program Tokutegino ataupun program magang, semoga kalian berhasil dan mendapatkan nilai yang sempurna. Oke guys, itu aja saran dari aku. Mata nih.